Malam teman-teman, aku dapet isyarohnya malam ini tentang pemilu, dan kalian bisa lihat ada bulan, ada langit, ada bumi dan pepohonan, dan aku bisa merasakan kenapa leluhur kita dulu itu sering banget merenungin diri, menenangkan diri itu di tepi-tepi hutan, di gunung, di tepi laut. Karena apa? Karena kita bisa menyatu dengan alam, yaitu ketenangan batin, ketenangan jiwa, lepas dari hiruk pikuknya kehidupan ini, yang artinya mendekatkan diri sama Tuhan secara rohani ataupun spiritual. Gak semua orang itu bisa melakukannya. Kenapa? Karena ketika manusia itu lebih mendahulukan hawa nafsu dan duniawi, dia tidak akan mampu sanggup untuk meninggalkan itu semua. Jadinya kenapa nenek moyang kita itu dulu bisa mencapai ke zaman kejayaannya Nusantara? Ya karena olah batin, olah rasa, spiritual rohaninya itu tingkatan tinggi. Mereka mampu melepaskan yang namanya hawa nafsu, keserakahan diri, dan juga bisa menyatu dengan Tuhan yang menciptakan kehidupan, dan juga bisa menyatu dengan alam, sehingga mereka itu mencapai ketenangan jiwa, ketenangan batin yang orang zaman sekarang itu jarang bisa menemukan namanya ketenangan batin. Karena apa? Karena mereka sendiri yang dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi hidup mereka nggak tenang, diburu dengan duniawi yang tambah hari akan menjadi beban buat mereka. Karena apa? Karena mereka nggak punya sisi spiritual ataupun sisi rohani. Mereka udah meninggalkan keyakinan sama Tuhan, dimana Tuhan itu ngajarin kita untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan udah kasih. Nenek moyang kita, leluhur kita dulu hanya dengan bertani, hanya dengan berkebun, tapi mereka mampu hidup dengan makmur. Beda dengan zaman sekarang, sampai mereka itu nggak bakalan mampu untuk hidup sederhana, apalagi untuk menerima apa yang Tuhan kasih. Karena apa? Karena ego mereka merasa apa? Merasa kurang, dan serakah dalam diri itu yang diuja, yang dituruti, hingga apa? Hingga kita ini capek sendiri. Sehingga apa? Sehingga kehidupan dunia ini jadi beban buat kita. Bisa jadi depresi, bisa jadi sakit mental, bisa juga dengan penyakit. Karena apa? Karena diri kita sendiri yang menyebabkan itu semua. Karena kita itu nggak mampu menaklukkan diri kita sendiri, baik itu dari sifat serakah, sifat egois kita. Jadinya itu berujung kepada apa? Penyakit dari dalam diri kita sendiri. Obat dari segala penyakit itu diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, sama dengan nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu. Makanya orang-orang dulu itu umurnya bisa panjang, awet muda. Karena apa? Karena dari sisi jiwa, spiritual ataupun rohaninya itu udah tinggi. Beda dengan sekarang, yang kita kejar apa? Nafsu duniawi yang gak akan pernah puas. Karena apa? Karena kita serakah, kita mengejar hawa nafsu. Karena tahun ini dan tahun depan kita pemilu, pasti udah banyak, ibaratnya yang dibawa itu udah bersih tegang ataupun udah gak damai lagi. Karena apa? Karena ini udah diprediksi dari dulu lagi. Dulu nenek moyang kita, leluhur kita, seperti Empu Barada, tahu apa yang akan terjadi. Makanya mereka bikin hukum lisan. Agar apa? Agar gak ada namanya perang saudara atau rebutan kekuasaan. Orang zaman dulu itu uruh sak durunge winara, yang artinya bisa melihat sebelum kejadian. Jadi mereka itu lebih dulu bikin hal-hal yang bisa mencegah dari itu.
dan Empu Baradah melakukannya. Akhirnya siapa yang bisa melepaskan dari hukum lisan dari Empu Baradah? Gayatri. Pakai apa? Sesama dia mensucikan diri. Sehingga apa? Sehingga Gayatri dari anaknya Tribhuwana Hayam Wuruk bisa membawa Nusantara ke zaman kejayaannya. Karena apa? Secara spiritual, secara rohani sama-sama punya jiwa yang murni. Jiwa-jiwa sudah meninggalkan egois, yang sudah meninggalkan sisi duniawi, yang sudah bisa mematikan hawa nafsunya sendiri. Sehingga apa? Sama-sama punya kemampuan untuk menjadikan bangsanya lebih maju lagi. Kalau Empu Baradah, hukum lisannya agar tidak terjadi perpecahan, perang saudara. Sedangkan dari Gayatri yang sudah meninggalkan sisi duniawinya sebagai seorang ratu tanpa mahkota, dia bisa membawa Nusantara ke zaman keemasannya. Ini yang kita orang perempuan, orang Indonesia atau orang Nusantara itu lupa, apalagi tanah Jawa, bahwa dari rahim kita itu bisa terlahir orang-orang hebat, anak-anak yang cerdas, yang bisa membawa kemajuan untuk bangsanya. Dari mana kita bisa? Dengan mendekatkan diri sama Tuhan, mendekatkan diri sama alam. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit gak bisa berdiri sendiri tanpa bumi. Begitu juga bumi gak bisa berdiri sendiri tanpa langit. Bumi dan langit itu seperti cermin, berhadap-hadapan. Itu kita namanya Tuhan. Ya, kita sujud sama Tuhan. Tapi ketika manusia hidup di dunia, dia juga harus bisa bagaimana dia hidup dengan makhluk lainnya, bisa selaras. Itu kenapa orang Jawa, orang Nusantara itu dari zaman nenek moyang kita, hukum lisan yang dipakai. Kenapa? Karena mereka sudah mampu, tingkatannya lebih tinggi secara spiritual, secara rohani. Mereka tinggalkan duniawi. Untuk apa? Untuk mengejar berkat dari Tuhan, mengejar sisi rohani, sisi spiritual. Tujuannya apa? Untuk masa depan. Masa depan apa? Anak cucunya nanti. Biar apa? Anak cucunya itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jadi yang dibersihkan apa? Nih, diri kita sebagai perempuan. Diri kita ini pelan-pelan. Aku juga enggak seperti ini. Aku dulu juga sama seperti perempuan lain, juga bikin dosa, juga ngomongin orang, juga serakah. Aku juga menghalalkan segala cara untuk kepuasan diri. Tapi ketika panggilan jiwa, ketika panggilan rohani itu datang, aku nyambut. Kenapa? Karena aku berpikir ini juga untuk anak cucu saya nanti. Kenapa? Karena kalau cuman fokus ke dunia ini, ya cuman sekarang ini, bagaimana dengan masa depannya lagi? Anak cucunya nanti lagi. Yang bisa mengubah kita ini siapa? Ya kita, orang tuanya, ibu kita ini. Apa yang kita wariskan ke mereka? Hati yang bersih, hati nurani, bukan harta benda. Harta benda itu gak bisa mengubah anak menjadi lebih baik. Yang ada merusak moral mereka, etika mereka. Buktinya sudah banyak. Berapa banyak anak pejabat, anak politik, ataupun anak apapun yang dimanja dengan harta, rusak akhlaknya, rusak moralnya, rusak etikanya. Jangankan mereka tahu balas budi kepada orang tua, yang ada apa? Mereka gak hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Berapa anak dari orang-orang berduit itu merusak orang lain dengan apa? Dengan narkotik, dengan menzalimi mereka, dengan bullying, karena merasa mereka punya duit, punya kuasa. Itu kita sebagai orang tua yang lupa bahwa yang kita wariskan itu ke anak-anak kita itu adalah hati nurani.
akhlak kita, moral kita. Kita ajari anak-anak kita itu melihat masa depan yang lebih cerah lagi. Kenapa bangsa Arab itu hidupnya miskin, harus ngungsi ke sana ke sini? Kenapa? Karena mereka dari dulu nggak mau berubah. Yang di otak mereka hanya perpecahan, perang. Selagi mereka itu nggak mau belajar hidup damai, nggak belajar untuk menjadi orang lebih baik lagi, anak cucu mereka yang akan mewarisi sama seperti mereka. Karena apa? Yang mereka tanamkan ke anak cucunya itu juga dendam. Bagaimana membalas dendam? Lupa bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau orang sudah mati, apapun caranya itu udah takdirnya. Yang kita perlu belajar apa? Memaafkan, ikhlas, sabar. Agar apa? Agar pintu hidayah itu dibukakan. Agar hati kita apa? Menjadi seluas samudra. Kita bisa memaafkan siapa aja yang salah. Tapi kita juga bisa belajar bagaimana kita itu bisa memperbaiki diri. Jangan sampai mengikuti jejak orang lain. Orang lain bisa berbuat jahat, tapi kita jangan. Ilmu paling tinggi dari semua ajaran agama itu apa? Diam, meneng. Kalau orang Jawa, Gusti Allah mboten sare. Lemah telus Gusti Allah sing bales. Banyak sebenarnya ajaran orang Jawa itu yang sinergi dengan kehidupan kita. Karena apa? Karena tauhid sejati dari nenek moyang kita. Tapi orang dulu menyebutnya Hindu atau Buddha ataupun keyakinan. Kalau sekarang gitu ya agamanya Islam. Tapi kenapa beda? Karena Islam lebih ke syariat. Ada hakikat, ada makrifatnya yang jarang orang Islam itu mau belajar. Tentang takdir, tentang karma. Agar apa? Agar kita itu mampu mengubah takdir kita sendiri. Di langit itu ada surga, tapi di bumi juga ada surga yang kita ciptakan sendiri. Menikah belum tentu itu jodoh kita. Kadang-kadang Allah itu mengirimkan orang yang salah. Buat apa? Buat kita belajar. Agar apa? Agar diri kita itu berkembang, jiwa kita menjadi jiwa yang kuat. Karena apa? Karena jodoh yang datangnya dari Tuhan itu pasti sejiwa, serohani, yang gak bakalan nyakitin kamu. Kalau masih ada jodoh yang nyakitin kamu, berarti dia itu didatangkan sama Tuhan untuk nguji kamu. Agar apa? Agar jiwa kita menjadi jiwa yang kuat. Ini kebanyakannya perempuan Indonesia sekarang yang pikirannya salah. Harta segala-galanya. Tapi sekarang dulu kita diajarkan sama Tuhan, yang segala-galanya itu yang dikasihkan Tuhan ke kita. Keluarga, bukan harta. Harta itu sampai kapanpun tetap ada. Kita bisa mencari ataupun menariknya secara energi. Karena alam itu gak bakalan habis. Tapi keluarga, kita dibatasi dengan umur, kita dibatasi dengan kemampuan, dengan waktu. Kalau kita udah kehilangan itu, waktu gak bisa diputar balik lagi. Umur kita gak bisa dibalikin lagi. Yang ada apa? Penyesalan. Karena apa? Karena kita lupa bersyukur bahwa Tuhan udah ngasih yang terbaik, tapi kita sia-siakan. Dari mana saya belajar? Saya belajar dari diri saya sendiri. Bagaimana seorang anak yang hanya ingin kasih sayang dari orang tua. Bahwa harta itu bisa dicari ketika anak itu tumbuh dewasa. Yang penting apa? Orang tua itu menunjukkan kasih sayangnya, jadi contoh yang baik. Mendidik bagaimana berbakti ke orang tua, bagaimana menanamkan jiwa sosial, bagaimana menanamkan namanya moral, etika, budi pekerti. Agar anaknya apa? Tumbuh jadi orang yang beradab, bermoral, beretika. Uang itu bukan segala-galanya di dunia ini.
Karena apa? Karena uang bisa dicari kapan aja, selagi kita itu mampu. Karena apa? Karena saya mengalaminya sendiri. Toh saya sekarang bisa cari uang. Bedanya apa? Bedanya sekarang dengan orang Jawa zaman dulu. Orang sekarang boro-boro ngerti berbakti sama orang tua. Orang tua sampai ke luar negeri puluhan tahun cuma untuk apa? Nyari duit buat anaknya, habis anaknya cucunya, dan terus-terusnya. Pernah kalian bayangkan rasanya jadi seorang perempuan seperti itu? Karena apa? Karena adat budaya kita yang udah rusak. Perempuan tanah Jawa gak hanya spiritual atau rohaninya aja yang tinggi, gak hanya berbakti sama orang tua, tapi juga berguna untuk bangsanya, untuk tanah kelahirannya. Makanya tanah Jawa sampai ke zaman kejayaannya, keemasannya, di zaman Ratu Sima, di zaman Gayatri, di zaman Tribuana Tunggadewi. Karena apa? Karena mereka punya spirit, punya kekuatan yang Tuhan kasih. Agar apa? Agar dia jadi berkat untuk orang lain. Itu yang gak dipunyain perempuan sekarang. Dididik jadi apa? Dididik materialistis, cuma mikirin harta, beranak, tidak kuat secara spiritual dan rohani. Jadi ketika dapat suami yang miskin udah minta cerai dan sebagainya. Dari mana saya tahu? Saya perempuan. Saya belajar dari pengalaman hidup. Karena mau pemilu juga. Perpecahan itu akan terjadi di mana-mana. Ya memang sudah takdirnya. Orang Indonesia, orang Nusantara tanah Jawa dulu terkenal kesaktiannya di lisan, hukum lisan, sabdo pandito ratu, sabdo dadi. Dengan apa? Dengan membersihkan diri, membersihkan hatinya, manunggaling kawula Gusti, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan alam semesta. Langit dan bumi ini ditarik menjadi saksinya di segala perbuatannya, perkataannya. Ini yang orang Jawa, orang Nusantara itu lupa dengan jati dirinya, dengan kehebatan leluhurnya. Mereka udah lupa bagaimana dulu Nusantara, tanah Jawa itu bisa mencapai kejayaan kemakmurannya dengan spiritual, dengan rohani. Sehingga apa? Sehingga rahmat Tuhan itu melalui alam semesta, melalui lautan, melalui daratan. Dengan apa yang mereka tanam tumbuh subur. Dengan menguasai lautan yang isinya gak habis dengan 7 turunan, belum intan berlian, tanpa merusak alam. Itu semua didapat dengan spiritual rohani. Pemilu ini yang akan membawa perpecahan, yang akan membawa gontok-gontokan, perang saudara di mana-mana. Karena apa? Karena takdir. Mau bagaimanapun tadi itu nggak bisa dihindari. Dan alam itu hanya merespon dari perbuatan manusia. Apa yang kalian lakukan itu akan menimbulkan akibatnya. Namanya tabur tuai. Apa yang kalian lakukan di muka bumi ini akan direspon alam. Kalau yang kalian lakukan itu negatif, seperti kerusuhan, perang saudara dan sebagainya, apalagi sampai merusak alam, kalian akan menanggung akibatnya juga. Karena apa? Karena takdir kalian itu sudah dilihat oleh pendahulu-pendahulu kalian sebelum dilahirkan ke dunia ini.
Jadi kita ini hanya menunggu takdir yang udah bisa dilihat oleh nenek moyang kita. Takdir kita ini, apa yang akan terjadi dengan kita ini, itu udah diprediksi dengan nenek moyang kita dulu. Dan kita ini sudah digiring ke sana oleh waktu, oleh keadaan, oleh alam. Karena apa? Karena orangnya aja gak mau berubah.